Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang membuat kita menjadi penghalang terbesar kita untuk menjadi orang yang lebih baik adalah kita menganggap diri kita itu sudah baik. Ya, seringkali itu menghambat keinginan kita untuk menjadi lebih baik, dan itu timbul karena kita seringkali membandingkan diri kita itu dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Saudara sekalian, pandangan seperti ini akan hilang kalau kita mencoba menilai diri kita itu berdasarkan tujuan yang ada di depan kita. Tujuan yang kita tahu Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan ini. Tujuan yang betul-betul untuk kita boleh terus berjuang dengan serius sehingga kita boleh mencapai tujuan tersebut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Ya, tentu saja saudara sekalian, kita terus bergumul dengan kelemahan dan kegagalan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini saudara sekalian, di dalam Filipi 3 ayat ke-13b dan ayat ke-14, di situ Paulus mengajarkan kita untuk terus berlari menuju ke depan. Setelah tujuan di depan kita itu masih panjang. Usaha keras kita itu sangat dibutuhkan. Nah, tentu saja ini semua juga berdasarkan kita bersandar pada pertolongan Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk menyadari akan panggilan surgawi dari Allah bagi setiap orang percaya. Panggilan yang Allah berikan bagi setiap kita itu adalah panggilan supaya kita ini makin hari hidup kita makin serupa dengan Yesus. Panggilan menuju kepada keselamatan kekal yang Tuhan berikan pada setiap kita. Nah, setelah waktu kita sudah diselamatkan, kita berada di dalam satu proses pengudusan. Sehingga kita makin hari, kita seharusnya makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semakin serupa dengan Tuhan, itulah tujuan kita ke depan yang akan kita terus perjuangkan dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Kebenaran ini perlu diperjuangkan dengan serius. Kita akan mengakui kelemahan kita dan kekurangan kita, itu hal yang bagus, hal yang baik. Tetapi saudara, hal itu tidak hanya berhenti di situ. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, bukan berarti saudara kita menjadi orang-orang yang tidak lagi berjuang untuk menjadi lebih baik. Seringkali kelemahan kita itu menjadi satu alat bagi kita untuk kita bisa membenarkan diri dan membiarkan orang lain itu menuntut orang lain menerima kita apa adanya. Saudara, Paulus menentang hal ini. Oleh sebab itulah Paulus menuntut kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, dan kita dituntut untuk boleh berjuang dengan sepenuh hati. Nah, saudara, perjuangan ini butuh disiplin. Sama seperti yang Paulus gambarkan di dalam bagian ini, tatkala seorang atlet ingin mendapatkan kejuaraan, mendapatkan hadiah, dia tidak mungkin bisa mendapatkan hadiah tanpa dia berjuang dengan sungguh-sungguh, tanpa dia betul-betul melatih diri dengan baik. Oleh sebab itu di dalam bagian ini Paulus mengatakan cara berlari yang baik dari seorang atlet, dia harus melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia harus mengarahkan matanya dan fokusnya itu kepada apa yang ada di depan. Sebenarnya dalam sebuah pertandingan atletik sangat penting sekali untuk kita tidak mengecek ke belakang, melihat jarak yang kita sudah tempuh, atau kita melihat pelari lain yang berada di belakang kita. Karena sikap ini tidak berguna dan tidak berarti. Tiap detik itu sangat berharga dalam sebuah pertandingan. Menoleh ke belakang berarti mengurangi kecepatan. Menoleh ke belakang bisa membuat seorang atlet itu menjadi jatuh dan dia kalah. Sama dengan pergumulan kita pun, saudara, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Artinya, kita menjaga jangan sampai apapun di masa lalu kita itu yang menghambat apa yang kita akan capai dengan tujuan di depan kita. Kita harus mengarahkan diri kita pada apa yang ada di depan kita, merentangkan atau mengulurkan tubuh kita ke depan. Ya, dalam sebuah perlombaan atletik, hal ini menunjuk pada usaha seorang pelari untuk mendorong tubuh mereka ke depan saat sebelum mereka mencapai garis akhir. Sangat penting bagi kita untuk selalu fokus ke depan dan melakukan apapun juga untuk kita pada akhirnya sampai kepada satu tujuan yang pasti.
Satu tujuan yang Tuhan ingin kita capai, bukan saja surga yang kekal, tapi kita menuju semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Paulus mendorong kita untuk melupakan apa yang di belakang kita, masa lalu kita, keberhasilan ataupun kegagalan kita, semuanya sudah terjadi. Dan itu tidak ada artinya selama kita paham bahwa apa yang ada di depan kita itu lebih besar daripada apapun juga, yaitu keselamatan kekal yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hampir mengakhiri tahun 2021. Kita bersyukur kita sudah boleh melewatinya. Tapi tahun 2021 yang kita lewati, saudara, mungkin ada keberhasilan, mungkin ada kegagalan yang kita hadapi. Mari saudara, kita lupakan, kita tinggalkan semua itu. Kita fokus sekarang ke depan. Fokus pada tujuan yang pasti. Fokus pada proses pertumbuhan kita di dalam pengudusan, supaya kita makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita song-song tahun 2022 dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dan meyakini Tuhan akan selalu bersama dengan kita, dan kita akan melewatinya dengan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan kita. Tuhan berkati kita semua.